wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kicomania dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kalian semua pada sehat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, berjumpa lagi di channel saya Jejen Mulyana Teat, channel yang insya Allah selalu konsisten memberikan pengalaman seputar pola rawatan murai batu yang apa adanya. Oke, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membahas ya yang dari berdasarkan pengalaman yang keseharian saya rawat seperti itu, yaitu permintaan berdasarkan subscriber ataupun sahabat-sahabat semua. Bagaimana sih jika murai batu mendengar tapi tidak melihat, seumpamanya hanya menjemur sedangkan mendengar suara murai batu lain, ataupun menjemur tapi dengan jarak jauh dan melihat. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya, saya cuma mau mengasih tahu ya, intinya silahkan disimak secara baik-baik, ditonton sampai habis, insya Allah akan paham dan mengerti ya. Apabila ditontonnya hanya separoh ataupun cuma di skip-skip, pasti bakal bingung dan bakal banyak bertanya, karena di sini bakal saya jelaskan sejelas-jelasnya ya. Pengalamannya bakal saya beberkan ya, semuanya tidak ada yang diumpet-umpetkan, tidak ada yang saya sembunyi-sembunyikan. Intinya akan saya bagikan secara ikhlas. Sebelum kita lanjut ke pola pembahasan rawatannya, izinkan saya memohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, walaupun telat nggak apa-apa. Mohon maaf jika selama ini ada kata-kata yang kurang enak, perilaku atau tingkah yang mungkin kurang baik, ataupun kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Intinya saya memohon maaf kepada semua tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi, bisa dikasih umur yang panjang, bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Nah, berdasarkan pertanyaan dari sahabatku kan, pertanyaannya, Om, bagaimana jika murai batu yang saya keluarkan pagi hari sampai penjemuran atau pola rawatan sehari-hari sering mendengar murai batu lagi? Apakah pengaruh ataukah bagaimana? Lalu ada lagi yang bertanya, jika saya menjemur murai batu atau dikeluarkan karena tetangga komplek yang sama-sama mempunyai burung murai batu tapi jaraknya jauh ya, dan itu melihat, gimana caranya Om untuk penanganannya? Nah, di sini akan saya bahas ya. Yang pertama, saya pribadi merawat murai batu banyak ya. Mungkin yang sudah pada main ke rumah udah tahu ya, mungkin udah melihat secara langsung. Kebetulan pada saat ini ada 14 ekor burung yang saya rawat dengan rawatan ala kadarnya, sederhana, alhamdulillah ya. Biasa-biasa aja, tidak ada yang ngedrop, bahkan tidak ada yang sampai mungkin nekuk leher sampai enggak bunyi. Semuanya juga bunyi, semuanya gacor, semuanya fighter. Lalu bagaimana sih cara pola rawatannya dan penanganannya? Ingat ya, untuk misalkan kita mempunyai burung yang lebih dari satu burung, misal dalam satu rumah. Kalau hanya kondisinya cuman mendengar tidak melihat, itu tidak masalah ya. Karena lama-kelamaan burungnya itu juga akan terbiasa kalau sering mendengar ya, lain dengan suara atau burung baru ya. Semisalkan ada teman yang bawa burung baru, nah burung kita mendengar, burung kita jelas akan lebih menekan atau lebih gacor, karena kondisinya burung itu mempertahankan tutorial atau tempat ya, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk bagaimana saat pengembunan atau penjemuran, jujur saya pribadi, mungkin tadi kan ada contohnya di awal, untuk ngejemurnya sendiri saya berdekatan, hampir paling jaraknya 1,5 meter ya setiap burung. Itu yang satu saya buka full, yang satu saya buka setengah, artiannya saya alingin kerodong sebelah, yang satunya lagi saya kerodong, bahkan ada yang di bawah. Yang terpenting kena matahari ya. Kalau memang cuma 2-3 ekor bisa bergantian walaupun cuma setengah jam ya. Kalau memang mendengar tidak apa, yang terpenting ingat jangan sampai melihat. Karena dengan seringnya melihat, walaupun cuma sebentar, itu akan berefek ya. Artian burung ini nantinya akan jadi kurang mau tarung ya, mengurangi sifat fighternya karena sudah terbiasa ketemu sama musuh. Nah, itu yang harus dihindari.
Lalu bagaimana pertanyaan dari yang kedua, saya menjemur burung tapi kondisi jaraknya yang sangat jauh, tapi melihat sebenarnya naluri burung itu lebih kuat ya. Burung itu lebih jeli, lebih awas ya. Dia kan aktif, kadang-kadang sampai ngejar, sampai agresif, bongkar-bongkar. Itu lihat, kalau bisa sih, kalau bisa, menurut saya lebih baik kita halingin atau sekat pakai kerodong aja. Yang terpenting masih kena matahari. Walaupun memang kondisinya kita membutuhkan matahari ya. Yang terpenting itu bagi saya ya, jangan terlalu diambil pusing, dinikmatin aja ngerawatnya. Kalau memang punya tetangganya berdekatan, ya alangkah baiknya kita ajak ngobrol, bisa bergantian ya. Kalaupun memang kita malu untuk ngomong atau memang pun tidak dekat, ya itu cara yang tadi ya, yang saya bilang caranya menyekat ya, menyekat dengan kerodong atau di kerodong nggak apa-apa, cukup kita buka sletingnya aja supaya dapat uap panas lebih bagus ya, membangkitkan fighter serta mental burung itu sendiri ya, intinya seperti itu. Nah, kalau untuk posisi udah di rumah, usahakan jangan sampai melihat ya, yang tadi sesuai pembahasan saya, walaupun cuman jaraknya mau berdempetan kek maupun disekat-sekat sama burung masteran kek, jangan sampai melihat ya. Usahakan itu full kerodong, itu menurut saya satu ya. Nah, itu penjelasan dari saya. Kalau untuk masalah efek mungkin begini ya, sedikit banyaknya. Kalau untuk burung-burung yang baru nyampe, atau misalkan kita membeli burung yang terbiasa sendiri, atau punya satu burung, orang pertama datang tiba-tiba terus di kita banyak burung, otomatis dapat tekanan, mungkin sehari dua hari gacor, kesannya bisa diem atau bahkan sampai enggak bunyi sekali ya, ada ngeriwik. Sebenarnya tergantung dari pola rawatan kitanya ya, dari ekstra puding kitanya. Nanti dapat 3 atau sampai 1 minggu itu akan biasa, burung itu akan fighter kembali, akan gacor kembali, terpancing dengan yang lain ya, karena akan saling dapat tekanan. Namun seiring berjalannya waktu dan pola rawatan yang baik, biasanya dalam 2-3 minggu burung itu bakal menjadi biasa-biasa aja ya tarungnya, karena sudah terbiasa, sering mendengar setiap harinya. Gimana sih kita juga kalau sama yang sering satu rumah kan udah terbiasa, lain dengan orang baru seperti itu kan ya. Nah, nanti tetap pada saat mendengar suara burung baru ataupun saat kegantangan, suasananya akan menjadi berbeda. Burung itu akan fighter lagi ya, akan tarung lagi. Intinya seperti itu, boleh dibuktiin ya. Intinya pola rawatan yang biasa saya terapkan berdasar pengalaman yaitu seperti itu ya. Untuk pola rawatan, cara pengembunan, memang misalkan berdekatan ataupun banyak yang mau dikeluarkan, seumpamanya kita satu rumah burungnya banyak. Itu tadi saya bilang, kalau memang lahannya luas, kita bisa disekat-sekat. Kalau memang minim, cuma bisa 1-2 burung, sedangkan kita punya 4 atau 5, bisa bergantian ya. Bergantian aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah, selang sehari-sehari ya, embunnya nggak jadi masalah. Penjemurannya bisa bergantian, kalau lebih baik kalau bisa ya tadi sesuai yang saya bilang, yang satu dibuka yang satu dikerodong nggak apa-apa, yang penting ada penyekat. Kalaupun mau disekat ya sekat aja, dua-duanya dibuka tapi dihalingin dengan sekatan kerodong ya, supaya burung ini tidak melihat langsung ya. Intinya seperti itu. Pola rawatannya mulai dari embunnya, jemurnya, mandinya, jadi ambil simple sama kita, dibuat mudah aja, jangan dibuat susah merawat burung itu ya. Nantinya akan pusing ke kita sendiri ya, kalau memang kita ambil pusing, aduh bagaimana nih ngejemurnya, bagaimana ngembunnya, terus bagaimana nih burung saya sering ngedenger burung yang ini, oh burung ini jadi ngedrop nih. Akhirnya kita disibukkan dengan ketakutan dan burung itu sendiri jadi nggak konsisten ngerawatnya ya, karena nanti fokusnya ke yang satu aja yang gacor, fokus ke yang enak, yang fighter, sedangkan yang ini karena kalah mental kita titip, kita jauhkan, sayang ya. Intinya seperti itu. Belum tentu di orang juga pola rawatannya sama dengan kita, intinya seperti itu sih. Menurut saya pribadi, walaupun cuman banyak, jika kebutuhan ekstra pudingnya terpenuhin, burung itu sendiri nggak bakal mudah cepat ngedrop ataupun nekuk leher ya, apalagi sampai bener down mentalnya nggak bunyi, itu insya Allah enggak ya. Jujur di saya pun ada yang burung udah paling mapan, yang udah mapan sedang, yang lepas trotol, yang trotol, bahkan sampai anakan yang disuapin semuanya. Alhamdulillah sih nggak jadi masalah ya. Kalau memang burung itu jalan, kerja di kandang kerja aja,
Jangan pula ibaratnya cuma satu dua atau banyak ya, satu burung aja kalau memang kondisinya nggak fit, nggak kondisi nggak jalan ya nggak jalan aja. Nggak bisa kita faktor atau kita patok, wah burung ini enak gini 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 harus kerjanya maksimal karena sendirian, nggak bisa. Intinya tetap tergantung pola rawatan, kita nikmatin aja ya. Intinya pola rawatannya seperti itu, jangan diambil pusing. Penjemurannya juga bisa gantian ataupun bisa dengan secara disekat maupun secara dikerodong. Intinya seperti itu ya sahabatku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa sedikit membantu. Intinya pola rawatan saya seperti itu. Walaupun ada yang dekat mau silaturahmi, silahkan main ke rumah, bisa dibuktikan, bisa dilihat langsung di tempat saya. Saya merawatnya apa adanya, ala kadarnya, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang macem-macem. Makannya juga cuma cukup ekstra puding jangkrik, nggak ada yang lain selain itu ya, kecuali mau lomba ya kita pakai ulat tongkong. Rawatan harian di rumah sama, ada yang diembun, ada yang enggak. Kalau dijemur ya benar dijemur semua, ada yang diumbar, ada yang enggak. Tergantung kita sempatnya, tergantung juga kita melihat kondisi burungnya, karena mungkin kita juga punya kesibukan masing-masing. Terutama saya juga disibukin dengan sekarang intinya ada server sampingan kerja ya, jadi ngelawat burung ya saya nikmatin aja semampunya saya, sebisanya saya, tapi tetap ekstra puding itu nomor satu, harus tepat waktu, itu aja. Kalau masalah mungkin penjemuran yang agak berkurang, nggak jadi masalah. Kalau menurut saya yang penting itu satu, ekstra puding terpenuhi dan tepat waktu, karena jam makan itu penting. Harus jangan berubah-ubah. Kita aja biasa nyarap jam 7, ketemunya jam 10, gimana perasaan kita? Terus biasa kita makannya jam 4, tiba-tiba makannya jam 7, jam 10 malam, gimana perasaan kita? Intinya samain gitu. Kembaliin ngerawat burung murai batu itu seperti di alamnya ya. Intinya seperti itu. Apa yang dia suka kita berikan. Kalau memang dia ibaratnya di alamnya makannya kan tidak ada takaran, tidak dibatas. Selagi dia lapar masih mencari makan, selagi dia kenyang ya sudah, ya seperti itu aja ya. Misalnya burung kalau udah kenyang tidak mikirin makan, tidak kelaparan, tinggal mikirin bunyi. Intinya seperti itu. Kalau memang pas waktunya istirahat patut kerodong ya kita kerodong supaya burungnya istirahat ya. Apalagi dalam satu rumah banyak. Intinya seperti itu. Justru kayak ada burung trotolan, anakan, atau pastong, itu akan ngelatih mental burung itu sendiri untuk memancing burung itu gacor dan cepat tarung ya. Bisa juga saling mengisi, saling memaster, apalagi kita mempunyai burung yang sering bongkar materi di rumah ya, royal isian, itu akan saling mengisi, enaknya seperti itu. Nah, itu pengalaman yang bisa saya sampaikan ya, walaupun cuma sedikit ilmu, minim ilmu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon dikoreksi lagi untuk para senior. Di sini juga saya pemula ya. Di sini juga saya baru belajar dan lagi belajar. Ayo kita sama-sama belajar sama-sama. Kita saling bertukar pikiran, saling membagikan ilmu pengalaman yang sering kita terapkan atau kita pelajarin ya, bukan menyampaikan ilmu apa kata orang lain. Intinya ingat, pengalaman itu adalah ilmu. Ilmu itu dari pengalaman. Menurut saya seperti itu. Bukannya masalah pintar. Kalau pintar itu hanya banyak ngatur dan teori. Tapi kita harus praktek. Karena di situ kita bakal tahu letak kurang dan lebihnya. Mungkin mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah berjumpa lagi di pola rawatan murai batu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.